Hai, gua Raka, dan dengarkan. Kebahagiaan di atas kursi rodaku. Ini cerita dari sahabat gua, dan mungkin kalian ingin mendengarkan. Pernah gak sih lo ngerasa dunia ini tuh kadang gak adil banget buat orang yang paling tulus dan baik yang pernah lo kenal? Gua pernah. Dan jujur saja, perasaan itu selalu muncul tiap kali gua nginget perjalanan hidup sahabat gua, Ane Nadia, atau yang biasa gua panggil dengan sebutan kesayangan Ane. Lewat tulisan ini, gua pengen cerita sedikit soal perempuan luar biasa ini. Tolong siapin tisu, atau minimal lapangin dada lo dulu. Karena tiap kali gue nyeritain kisah asmara sahabat gue ini, dada gue terasanya itu sesak. Perpaduan antara sedih yang benar-benar nyayat hati, amarah yang terpendam. Tapi pada akhirnya ditutup dengan rasa bangga dan haru yang gak ketulungan. Ane ini usianya 26 tahun, asli dari Malaysia. Kalau lo baru pertama kali ketemu sama dia, hal pertama yang pasti lo bakal notice adalah senyumnya. Senyumannya itu nular banget. Tipe senyum yang bisa bikin ruangan suram tiba-tiba jadi terang benderang. Tapi di balik senyum manis yang selalu dia pasang tiap hari itu, Ane nyimpen beban fisik yang gak semua orang, bahkan gue sendiri sanggup pikul. Iya, sejak kecil kakinya lumpuh. Dia gak bisa lari-lari, lompat kegirangan, atau sekedar jalan bebas layaknya cewek-cewek seumurannya. Kursi roda dan bantuan orang lain sudah jadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Tapi asal lo tahu ya, buat gua, Ane itu gak pernah cacat. Jiwanya jauh lebih utuh dan sempurna dari kebanyakan manusia yang fisiknya lengkap, tapi hatinya busuk. Ya, ngomongin soal hati yang busuk, gua gak bisa untuk gak ngungkit masa lalunya yang kelam. Sebelum akhirnya dia nemuin kebahagiaan yang sekarang. Ane pernah menikah. Ya, lo gak salah denger. Dia pernah berstatus sebagai istri dari laki-laki yang, maaf saja, lebih pantas disebut monster ketimbang manusia. Waktu dia cerita mau nikah sama mantan suaminya itu dulu, gue seneng banget, serius. Gue mikir, wah, alhamdulillah, akhirnya sahabat gue nemuin cowok yang bisa nerima kondisi kakinya apa adanya. Tapi sumpah demi apapun, kalau aja gue tahu ujung dari pernikahannya itu bakal senyesek ini, gue pasti bakal narik tangan Ane bahwa dia lari jauh-jauh dari pelaminan saat itu juga. Pernikahan pertamanya itu ibarat neraka bocor di bumi. Awalnya saja manis. Namanya juga cowok kalau lagi nyari mangsa. Tapi begitu status sudah resmi jadi suami istri, aslinya keluar semua. Ane disia-siain habis-habisan. Lo bayangin aja deh, posisi Ane sebagai perempuan dengan kondisi fisik yang butuh support ekstra, perlindungan, dan kasih sayang, malah dihina, dimanfaatkan dan dibuang gitu aja. Mantannya ini sering banget ngelontarin kata-kata kasar yang langsung nyerang mentalnya. Ngerendahin fisiknya karena Ane gak bisa ngelakuin pekerjaan rumah tangga layaknya istri normal yang menurut standar si brengsek itu. Gue inget banget momen-momen hancur itu. Sering kali gue mergokin Ane lagi nangis sendirian di kamarnya. Matanya bengkak, natap kosong ke arah kakinya yang gak bisa digerakin. Dia pernah meluk gue erat banget sambil nangis kejer dan teriak, "Gue ini beban ya? Gue emang gak pantas bahagia ya? Gue cacat. Gue gak berguna buat siapa-siapa." Hati gue hancur. Hancur lebur denger sahabat gue ngomong kayak gitu. Mantannya itu cuma manfaatin Ane entah buat apa.
Mungkin cuma buat menuhin ego pribadinya atau nyari simpati orang luar. Tapi begitu realita pernikahan itu nuntut pengorbanan dan kesabaran, dia kabur. Dia ninggalin Ane gitu aja. Perceraian mereka ninggalin luka trauma yang gila-gilaan dalam di hati Ane. Pasca cerai, Ane berubah drastis. Senyumannya yang biasa cerai itu hilang tak berbekas. Dia nutup pintu hatinya rapat-rapat. Digembok, kuncinya dibuang ke laut. Dia ngerasa dirinya tuh cuma barang rongsokan yang sudah rusak. Dipungut sebentar, terus dibuang lagi ke tong sampah. Buat dia, cinta itu cuma omong kosong anjing lah. Janji manis laki-laki itu cuma racun yang ujung-ujungnya bakal ngebunuh mentalnya perlahan-lahan. Gua sebagai sahabatnya sih cuma bisa nemenin. Ngajak dia ngobrol, nemenin dia nangis sampai subuh dan terus-terusan nyoba ngingetin dia. Nek, lo tuh berharga. Cowok itu aja yang buta matanya, buta hatinya. Tapi ya gitu. Omongan gue kayak angin lalu. Trauma disia-siain itu terlalu besar buat dihapus gitu aja. Ya gue ngerti sih. Ane sempat mikir buat hidup sendiri saja sampai tua. Dia cuma pengen hidup tenang layaknya wanita usia 26 tahun tanpa harus sakit hati lagi. Sampai akhirnya skenario Tuhan ngebuktiin kalau dia emang penulis plot twist paling juara. Pertengahan tahun 2023, tepatnya di bulan Juni. Ini bulan yang bakal terus gua ingat karena jadi titik balik di mana gua ngeliat Ane mulai tersenyum dari hati lagi. Ada satu laki-laki yang tiba-tiba masuk ke kehidupannya. Awalnya Ane skeptis habis, jutek dan dingin banget. Ane sudah ngebangun tembok setinggi tembok Cina buat ngusir cowok ini dari awal. Dia terang-terangan ngomong buat bikin si cowok itu mundur. Lihat kondisi aku ini lumpuh. Aku janda yang pernah dibuang karena kondisiku ngerepotin. Kamu mending cari cewek lain yang normal, yang fisiknya sempurna, yang bisa jalan nemenin kamu kemana-mana, tanpa harus dorong-dorong kursi roda. Tapi lo tau gak apa reaksi cowok ini? Dia gak mundur selangkah pun loh. Dia gak ngasih janji-janji lebay ala fuckboy atau dialog sinetron picisan. Dia cuma natap mata Ane dalam-dalam dan ngebuktiin semuanya lewat tindakan nyata. Laki-laki ini benar-benar jadi definisi dari cinta tak memandang fisik real. Kalau mereka lagi jalan keluar ke mall ataupun tempat umum, orang-orang kadang suka ngeliatin. Ada yang tatapannya kasihan, ada yang sinis, ada yang kepo. Tapi cowok ini, dia jalan mendampingi Ane dengan dada tegap dan kepala tegak. Bangga banget lah ngenalin Ane sebagai perempuannya. Gak ada raut malu atau terbebani sedikit pun di wajahnya. Dia yang ngebantu Ane pindah dari kursi, dia yang nyuapin, dia yang mastiin Ane nyaman. Dia natap Ane bukan dengan tatapan iba, melainkan dengan tatapan penuh pemujaan. Seolah-olah di mata cowok ini, Ane adalah perempuan paling sempurna di seluruh alam semesta. Pelan tapi pasti, tembok es yang dibangun Ane akhirnya mencair. Laki-laki ini sukses ngeyakinin Ane kalau cinta sejati itu eksis. Bahwa ternyata masih ada laki-laki di luar sana yang gak cuma modal bacot, tapi berani ngambil tanggung jawab dan nerima segala kekurangan fisik pasangannya sebagai hal yang patut dicintai. Dan puncaknya, ya Allah, ini bagian yang paling bikin gua mewek kalau inget, serius. Tanggal 25 November 2023. Hari dimana sahabat gua akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya. Iya, hari pernikahannya. Pagi itu di ruang make up,
Suasananya sudah haru biru gak karuan. MUA-nya Kak Lehah. Ya, yang postingan sosial medianya itu akhirnya viral meledak itu. Sampai nangis ngerias aneh. Kak Lehah bahkan nulis caption yang bikin merinding. Senang ketika membuat orang bahagia. Alhamdulillah kamu sempurna di mata orang yang tepat. Aneh Nadia. Aku doakan kamu kekal bahagia hingga ke surga. Dan emang benar, hari itu Aneh cantik banget. Cantiknya itu beda. Wajahnya bersinar karena beban masa lalunya sudah lepas total. Sepertinya di sini saya sebut Nadia sajalah, karena Aneh kayaknya jadi kayak Aneh saya sendiri. Jadi oke, gua nyebutnya Nadia aja lah ya. Pas momen resepsi, ini yang bikin satu venue banjir air mata. Termasuk gua yang udah nangis kejer di pojokan sambil maskara gua luntur kemana-mana. Nadia keluar menuju pelaminan buat nyamperin suaminya. Karena kakinya lumpuh, ya jelas aja dia gak bisa jalan cepat. Dia dipapah pelan-pelan, didampingi 2 orang perempuan di kanan kirinya. Tiap langkah yang dia ambil kelihatan berat banget, tapi matanya fokus, ngunci pandangan ke laki-laki yang sudah nunggu dia di ujung karpet sana. Gua ngelihat suaminya nyambut Nadia dengan senyum paling tulus yang pernah gua lihat seumur hidup gua. Dia ambil tangan Nadia, digenggam erat banget. Detik itu juga gua ngerasa lega segala-galanya. Selega-leganya. Sahabat gua yang bertahun-tahun lalu dibuang layaknya sampah oleh masa lalunya. Sekarang diangkat derajatnya dan diperlakukan layaknya seorang ratu oleh masa depannya. Video momen Nadia jalan ke suaminya itu akhirnya viral parah di sosial media. Ditonton lebih dari 9,5 juta kali. Kolom komentar penuh sama ribuan orang yang ikutan nangis terharu. Ada yang komen, ternyata laki-laki baik dan tulus yang gak mandang fisik itu masih ada ya. Masya Allah. Ada juga tuh ibu-ibu yang curhat. Paling sedih kalau anak kita ada kekurangan terus dapat jodoh yang nerima apa adanya. Serasa hati ini mau copot lihat bahagianya. Pokoknya gue bacain komen-komen itu ke Nadia setelah acara. Dan kita berdua pelukan sambil nangis lagi. Kesedihan dan hinaan yang dulu dia tanggung sendirian dalam sepi, sekarang digantikan oleh doa kebahagiaan dari jutaan orang yang bahkan gak kenal dia secara langsung. Dan seakan Tuhan mau ngasih kejutan ekstra buat happy ending sahabat gua ini masuk di awal Januari 2024 kemarin. Nadia nelpon gua pagi-pagi buta. Mukanya sembab tapi senyumannya lebar banget ngelebihin layar HP. Iya, dia nunjukin test pack ke kamera. 2 garis merah. Woi. Nadia positif hamil. Gua langsung teriak histeris. Sumpah, demi apa lu? Ya Allah Nadia, alhamdulillah. Itu bakal jadi anak pertamanya. Buah cinta dari pernikahan yang dibangun atas dasar ketulusan tanpa syarat. Laki-laki itu ngebuktiin kalau kondisi fisik Nadia bukan halangan buat ngebangun keluarga kecil yang utuh dan bahagia. Sekarang sahabat gua ini makin aktif sharing kehidupannya di akun sosial medianya. Itu semata dia pengen ngasih harapan buat perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin punya kekurangan fisik atau lagi hancur karena disia-siakan pasangannya. Bahwa pelangi itu beneran ada kok, setelah badai yang paling gelap sekalipun. Dari kisah asmara sahabat gua ini, gua belajar satu hal yang benar-benar nampar ego gua. Jangan pernah merasa diri lo itu gak berharga. Cuma karena ada satu orang bodoh di masa lalu yang gak bisa melihat betapa mahalnya nilai lo. Lo boleh hancur. Lo boleh nangis meraung-raung saat lo dibuang.
Tapi gua minta jangan pernah mati rasa. Jangan. Karena di belahan bumi yang lain, Tuhan lagi nyiapin seseorang yang bakal datang di waktu yang paling pas kok. Seseorang yang matanya gak sibuk mencari kesempurnaan fisik, tapi hatinya sibuk mencari tempat untuk pulang. Dan buat Nadia, sahabat gua yang kakinya tak mampu menopang tubuhnya. Serius, lo amazing. It was perfect. Perfect. Ternyata lo punya hati yang sangat kuat untuk menopang cinta sedemikian besarnya. Dan buat suaminya, so thank you so much. Thank you so much, Bang. Lo udah ngembaliin senyum sahabat gua yang sempat dirampas oleh dunia. Lo ngebuktiin ke gua dan ke jutaan orang di luar sana kalau cinta tulus tanpa mandang fisik itu masih ada wujudnya. Dan tentunya doa dari gua buat kalian. Berbahagialah kalian berdua sampai maut yang bakal misahin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari sahabat gua. Dan bagi kalian yang punya cerita sedemikian rupa, pokoknya kalau kalian punya cerita tentang kehidupan kalian, entah itu sesak atau perjalanan hidup, sedih, bahagia, boleh kok sharing di channel ini. Nanti akan aku ceritakan seperti ini. And for you all, if you don't yet for subscribe, just try subscribe. And gua Raka. Dan dengarkan.